Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, penulis Yakobus mengingatkan betapa bahayanya hawa nafsu. Karena hawa nafsu orang bersengketa dan bertengkar. Hawa nafsu juga merusak kehidupan persekutuan orang percaya. Karena hawa nafsu ada, orang tidak lagi berdoa. Merasa bahwa doanya tidak dikabulkan Tuhan. Di sisi lain, ada orang yang rajin berdoa. Akan tetapi hanya demi kepentingan dan keinginannya sendiri. Umat mesti ingat bahwa doa harus berpusat pada Tuhan, bukan pada diri sendiri, kesenangan atau kepuasan kita. Yakobus 4 ayat yang ketiga dengan tegas berkata bahwa kita kerap tidak mendapatkan atau menerima jawaban doa karena kita salah berdoa. Salah berdoa dalam konteks ini adalah doa yang disampaikan karena kita hendak memuaskan hawa nafsu dan keinginan kita sendiri. Lalu, bagaimana kita dapat membangun kehidupan doa yang berpusat pada Tuhan? Tentu saja ada banyak firman Tuhan yang dapat membimbing kita dalam mengungkapkan doa dan pokok-pokok doa yang berpusat pada Tuhan. Untuk membantu mengingatnya, kita dapat menggunakan jari-jari tangan kita yang biasa kita lipat saat berdoa. Kita dapat belajar dari sebuah ilustrasi menarik tentang jari-jari yang berdoa, sebagaimana dituturkan Child Evangelist Fellowship dalam The Prayer Hand. Jari-jari tangan kanan dapat membantu kita mengingatkan ungkapan-ungkapan doa sebagai berikut. Jempol yang biasa kita pakai untuk memuji, mengakui suatu kehebatan, membawa kita pada kebesaran dan keagungan Tuhan. Karenanya kita memuji dan menyembah Dia. Kita mengungkapkan pengakuan kita tentang siapa Dia yang berdaulat atas kita. Jari telunjuk yang biasa diacungkan untuk menyatakan diri atau mengakui sesuatu, mengingatkan kita pada kekudusan dan keadilan Tuhan, serta menunjukkan keadaan diri kita yang berdosa. Karenanya kita perlu mengakui segala dosa kita dan memohon ampun dari Yang Maha Kudus. Jari tengah, jari yang paling tinggi, mengungkapkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karenanya kita meninggikan dan mengucap syukur atas pemberian yang Dia berikan kepada kita. Jari manis, tempat cincin kawin atau pertunangan, mengungkapkan kasih dan kesetiaan Tuhan. Karenanya kita menjawab dengan menyatakan kasih dan cinta kita kepadanya.
Jari kelingking melambangkan diri kita yang kecil dan berada di urutan terakhir, mengingatkan diri kita betapa kecil dan tidak berartinya kita. Sehingga kita patut menyerahkan diri pada kedaulatan dan kebijaksanaan Tuhan percaya, serta taat kepadanya. Jari-jari tangan kiri dapat kita pakai untuk mengingatkan pokok-pokok yang perlu kita doakan. Jari jempol yang jika kita melipat tangan untuk berdoa, letaknya paling dekat ke dada, melambangkan orang-orang yang dekat di hati kita. Doakanlah orang yang dekat dengan kita, keluarga, teman, dan sebagainya. Jari telunjuk yang biasa dipakai untuk menunjuk, melambangkan orang-orang yang menunjukkan jalan pada kita. Doakanlah orang-orang yang telah membimbing kita, Pak Pendeta, pembimbing rohani, guru, dan sebagainya. Jari tengah yang paling tinggi melambangkan orang-orang yang berotoritas atas kita. Doakanlah orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dalam hidup kita, pemerintah, atasan, dan sebagainya. Jari manis yang paling sulit diangkat tatkala telapak tangan kita menapak pada bidang datar, melambangkan orang-orang lemah yang perlu mendapatkan topangan dan dukungan. Doakanlah orang-orang yang sedang mengalami pergumulan dan kelemahan, orang yang belum percaya, orang yang sedang dalam beban ekonomi, atau mereka yang terbaring sakit. Jari kelingking sebagai jari terkecil dan terakhir melambangkan diri kita yang kecil dan membutuhkan dorongan serta penyertaan Tuhan untuk terus-menerus bertumbuh, yang meliputi pertumbuhan iman, karakter, dan kebutuhan pribadi. Dengan bantuan kelima jari tangan kanan dan kiri ini, doa-doa kita akan mencakup pokok doa yang cukup menyeluruh dan mengungkapkan doa yang makin berpusat pada Tuhan. Tuhan memang tidak mengharuskan berdoa dengan tangan terlipat. Kita juga tidak ingin menjadikan tangan terlipat sebagai Tuhan. Namun, ketika melipat tangan kita untuk berdoa, ingatlah bahwa begitu banyak hal yang perlu kita doakan dengan rendah hati, bukan hanya bagi diri kita. Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh sambil mengingat, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Tuhan memberkati.